Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, saya ini asli Madura, Pamekasan. Dan ini pertama kalinya saya tampil di layar kaca karena mengingat tragedi-tragedi yang sangat viral saat ini di Bangkalan Madura, yaitu carok antara Hasan Basri dan juga Ahmad Tanjar yang menewaskan 4 orang. Umum kita ketahui bahwasanya kejadian tersebut terjadi Jumat kemarin, 12 hari dari sekarang lah. Mengingat fakta-fakta ataupun media yang saat ini memberitakan secara update, ini seolah-olah memang sulit untuk menemukan sebuah titik terang, karena yang berseliweran dari pihak media rata-rata itu memang dari pihak Hasan saja, sedangkan faktanya, saksi kuncinya, dari korban 10 orang yang selamat itu 6 orang itu sampai sekarang itu masih belum bisa dimintai keterangan. Ya, wallah alam, nggak tahu juga sih. Tapi yang pasti, kalau misalnya kasus tersebut masih tetap mengambil dari salah satu pihak, jelas ini tidak akan pernah menemukan titik terang. Itu yang pertama. Dari kemarin, fakta-faktanya dari semua media berita itu menerangkan bahwasanya pihak dari si pelaku, Hasan Basri dan adiknya, yaitu Wardi. Dan berita itu sudah berseliweran di Google, di YouTube. Semuanya itu sudah ada. Baik itu dari segi kronologinya ataupun dari segi kejadiannya bagaimana. Namun sampai saat ini, sampai detik ini, saksi kunci itu masih belum ditemukan. Hanya saja katanya ada Jufri, ya saudara Jufri, itu juga dikatakan saksi kunci, bisa dikatakan saksi kunci. Sedangkan sampai detik ini 6 orang yang selamat itu masih belum bisa dimintai keterangan. Jadi intinya daripada kasus carok di Bangkalan ini tidak akan pernah menemukan titik terang, kecuali yang pertama itu setelah melakukan rekonstruksi dan juga pihak klarifikasi daripada korban 6 selamat. Kalau misalnya masih ada yang penasaran atau masih belum ada yang belum tahu tentang kejadian kasus ini, silahkan lihat di YouTube sudah banyak, di Google sudah banyak. Namun beritanya dan faktanya itu sama, keterangannya itu memang dari satu pihak. Sedangkan kasus ini baru bisa dianggap clear kalau misalnya saksi-saksi kunci itu bisa didatangkan. Jadi intinya jangan membuat asumsi sendiri ataupun fakta-fakta yang kurang real lah. Karena sebelum adanya rekonstruksi ataupun klarifikasi, itu memang benar-benar tidak pernah akan clear masalah ini. Jadi pasrahkan saja sama pihak yang berwajib. Begitu. Dan juga perlu diketahui bahwasanya pelaku sekarang sudah mendekam di Mapolres Bangkalan katanya sih. Kata-kata berita itu seliwerannya seperti itu. Terus fakta ini sebetulnya tentang carok di Bangkalan ini akan tetap digoreng dan juga akan tetap diberitakan selama saksi-saksi kunci itu belum akan bicara. Memang banyak komentar-komentar saya lihat bahwasanya disuruh mendatangkan pihak yang selamat lah ataupun saksi kunci yang memvideokan kejadian tersebut. Seperti itu kan. Namun sampai saat ini kita itu hanya menggoreng berita ataupun menggoreng sebuah berita dalam satu keterangan saja. Cuman itu digoreng seperti itu. Dan ini kayaknya sih tidak akan pernah selesai.
gorengan-gorengan berita atau asumsi-asumsi berita yang seperti itu ini tak akan pernah selesai kecuali memang saksi kunci ataupun saksi kunci itu dimintai keterangan, orang yang memvideokan juga terjadinya itu bagaimana juga diterangkan, dan juga yang paling penting adalah rekonstruksi ulang, baru masalah itu bisa clear. Mereka itu bertanya-tanya kemana para saksi inti atau saksi kunci daripada kasus tersebut. Ya itu kan bukan tugas kita hanya menunggu saja. Baiknya kita tetap menunggu dari pihak-pihak polisi yang sudah melakukan penyelidikan tersebut. Terus itu banyak yang beranggapan bahwasanya kronologinya itu bagaimana, apakah ada sama-sama pegang celurit atau bagaimana. Faktanya itu juga berseliweran siapa yang pegang celurit, namun yang pasti polisi itu sudah menetapkan beberapa barang bukti, diantaranya kalau tidak salah itu 2 celurit, 1 gagang celurit, 1 pisau. Yang saya baca beritanya seperti itu. Namun herannya lagi banyak yang beranggapan katanya itu Hasan itu mempunyai ilmu kebal. Dan tak bisa dipungkiri bahwasanya Hasan dan Wardi itu memang katanya sih mempunyai guru silat di Kalimantan. Begitu. Terus sampai saat ini, sampai detik ini, tetap saja kita itu bakal merasa penasaran bagaimana sih sebetulnya kejadian pada proses terjadinya teror tersebut. Namun keterangan dari pihak Wardi itu ataupun keterangan dari pihak pelaku dari Hasan dan Busri itu katanya memang Wardi Busri itu menyerang terlebih dahulu dan sasarannya adalah Matanjar. Namun dihadangi oleh 3 korban tersebut, yang mana ada Materdam, Hafid, dan juga siapa satunya yang Materdam, Hafid, dan juga Najahri. Dikarenakan si Wardi itu merasa kaget karena kakaknya itu langsung lompat dari sepedanya sebelum berhenti, katanya, kata keterangannya. Jadi si Wardi ini langsung menghadang 3 korban tersebut. Nah faktanya sampai detik ini saya masih belum dengar juga sebetulnya yang hebat dan yang jago itu siapa dalam proses teror tersebut, apakah Wardi atau Hasan. Tapi yang di media-media berseliweran itu bahwasanya yang punya ilmu kebal itu katanya Hasan. Dan juga banyak sih daripada netizen yang menerangkan bahwasanya si Hasan ini punya cincin besi ataupun apalah. Begitu. Perlu diketahui lagi bahwasanya berita ini tetap akan berseliweran dan tak akan pernah menemukan titik terang. Media-media hanya menggoreng sebelum pihak berwajib itu melakukan sebuah rekonstruksi dan juga klarifikasi dan juga keterangan dari saksi-saksi. Jadi baiknya kita tunggu bagaimana prosesnya, dan saya sebagai seorang Madura merasa cukup bagaimana ya, greget lah melihat berita-berita yang berseliweran yang mana sampai hingga detik ini masih belum menemukan titik terang. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon ditanggapi. Kita diskusi di bawah komentar, akan kita akan bagaimana kita bahas bagaimana sebetulnya. Kami mohon maaf apabila ada kekeliruan, kesalahan dalam video ini. Sekian dari saya, jangan lupa subscribe terlebih dahulu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.